Saudara, kalau saya kasih pertanyaan di awal khotbah ini ya, kalau saudara nilai daripada sukacita atau kegembiraan saudara hari ini aja. Dari angka 0 sampai dengan angka 10, kira-kira saudara di angka berapa? 10, luar biasa. Saya nggak usah khotbah, saya pulang saudara ya. Dahsyat saudara ya. Yes, sukacita kita 10 ya saudara ya. Tapi mungkin gak semuanya menjawab 10. Mungkin ada yang berkata, aduh hari ini bete. Tadi waktu udah mau berangkat ke gereja masih berantem sama pasangan. Istriku dandannya lama sampai di klakson-klakson. Istrinya bete di klakson-klakson, saudara terkasih ya. Dan akhirnya berantem mau berangkat ke gereja. Atau anak kita nangis, bete diajak ke gereja. Kita bilang, aduh Tuhan udah gak happy lah hari ini, kesel hari ini bawaannya. Dan hari ini kita mau belajar. Mau belajar tentang apa? Belajar tentang sukacita. Kita mau berkata bahwa hidupku adalah hidup yang bersukacita. Yang mau kasih tepuk tangan dong buat Yesus Kristus. Yuk kita baca ayat kebenaran firman Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat ke-16. 1, 2, 3. Bersukacitalah. Oke, belum semuanya. Yuk semua baca dengan sukacita. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi. Bersukacitalah senantiasa. Bahasa Inggrisnya rejoice always. Always, all the time. Kapanpun, pagi, siang, sore, malam, apapun kondisinya. Tuhan mau supaya kita semua bersukacita. Yang mau katakan amin. Kenapa? Kok Tuhan kepengen kita bersukacita, saudara terkasih? Karena yang pertama, Tuhan sendiri adalah Tuhan yang penuh dengan sukacita. Tuhan yang kita panggil Bapa, saudara, dia adalah Bapa kita yang waktu kita tidur dan kita bangun di pagi hari, Bapa kita udah tersenyum melihat kita bangun. Tuhan kita bukan Tuhan yang betean. Tuhan yang bilang, hari ini males, kasih matahari telat-telat dikit deh tuh matahari biar hari ini keluar mataharinya jam 12 siang. Enggak gitu saudara, manusia yang suka bete, manusia yang suka ngambek. Tapi Tuhan kita bukan Tuhan yang ngambekan. Tuhan kita bukan Tuhan yang komplainer, dikit-dikit komplain. Gak ke gereja, males, minggu lalu gak ke gereja, langsung dikomplain. Bikin salah dikomplain, no. Tuhan kita sekali lagi adalah Tuhan yang penuh dengan sukacita. Ada amin saudara? Terbukti dari mana? Yohanes 15 ayat yang ke-11 sebagian A saja kita baca. 1, 2, 3. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku, sukacita Tuhan ada dalam kamu. Berarti dia punya sukacita. Berarti bukan sekedar dia punya sukacita, dia sumber sukacita kita. Dia tempat sukacita kita. Dia pemilik sukacita. Dan kalau dia punya sukacita yang besar, maka dia pun pembawa sukacita. Pertama kali ketika malaikat memberitahu kepada para gembala bahwa Tuhan Yesus hadir di muka bumi ini, perkataannya apa? Perkataannya adalah gini, jangan takut, sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Joy of the world, saudara. Sampai kalau Natal kita nyanyi Joy to the world gitu kan lagunya. Dia datang aja udah bawa sukacita. Para gembala datang nengokin baby Jesus. Semuanya pulang dengan sukacita. Berarti kemanapun dia pergi, kemanapun dia berada ada sukacita. Pertama kali pelayanan Tuhan Yesus melakukan mujizat di pernikahan di Kana. Kehabisan anggur, bisa dibayangkan kalau kita pesta, saudara, anak kita menikah atau kita menikah, udah sewa hotel, tahu-tahu saudara di tengah-tengah pesta makanan habis, ludes, sedih kan? Tamu masih ngantri salaman, turun gak ada makanan saudara. Itu yang terjadi waktu pesta di Kana, anggurnya habis. Pengantin sedih, keluarga pengantin sedih. Tetapi Tuhan Yesus ada di sana sebagai sumber sukacita. Dan dia mengubah air menjadi anggur dan semua bersukacita kembali. Amin saudara. Waktu Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, yang sakit disembuhkan, sukacita terjadi. Tuhan Yesus menyembuhkan yang lumpuh, kemudian yang lumpuh berjalan bergirang-girang sambil loncat-loncat penuh dengan sukacita.
Yang buta melihat penuh dengan sukacita. Artinya kemanapun ada Tuhan, ada sukacita. Berarti saudara, ketika kita tahu Tuhan ada di hati kita, kita pun punya sukacita itu. Tuhan ada di keluarga kita pun dipenuhi dengan sukacita. Tuhan ada di bisnis kita pun penuh dengan sukacita. Amin saudara. Tapi sayangnya saudara terkasih, kenapa banyak orang tidak mencari sukacita kepada sumbernya? Padahal dia sumber loh saudara. Kita ini seperti diibaratkan dia pokok dan kita carangnya. Kalau kita nempel ada di dalam pohon sukacita, kita pun pasti bersukacita. Tapi kita carinya ke tempat lain. Kita nggak cari di dalam Tuhan. Kita berpikir dengan punya barang sesuatu, kita akan bersukacita. Dengan punya uang banyak, kita akan bersukacita. Dengan punya cowok pasangan ganteng kayak Brad Pitt, kita akan bersukacita. Punya cewek cantik kayak Gal Gadot, kita akan bersukacita, saudara terkasih. Sehingga kita gak cari sumber sukacitanya di sana. Saudara, saya ini kan mix ya. Saya ada buletnya, tapi sebenarnya aslinya itu saya ini papi saya orang Tionghoa, orang Chinese dari Tegal. Tadi pagi ibadah pertama saya datang ke sini, saudara, saya dibawa ke ruang pendeta. Ternyata NDC itu memang hebat luar biasa. Disiapkan tim dokter untuk ngecek gula darah. Puji Tuhan gula darahnya bagus saudara terkasih. Ngecek tensi saudara ya. Tapi yang lebih luar biasa lagi, ternyata yang periksa itu adalah dokter dari Tegal. Lah kan saya orang Tegal loh ya, kayak ketemu temen tuh saudara ya. Jadi kita ngobrol sama dokter Rudi saudara. Nah dokter Rudi bilang, kalau saya juga dari Tegal. Lah saya juga dari Tegal. Terus saya bilang, lah emak saya ini punya toko di Tegal. Saya bilang, tokonya namanya toko kain Nyonya Pelem. Dia tahu saudara terkasih ya. Terus dia bilang, lah berarti kamu ini dong kenal sama cucunya Oma Pelem. Namanya ini. Ya kenal lah, ya itu sepupu saya. Saya bilang gitu. Terus kata dokternya, lah itu teman main saya. Waduh saudara, kita senang saudara ya. Pagi-pagi udah ngomong Tegal lah ya kayak gitu saudara ya. Saudara, nah saya mau kasih tahu. Gak tahu kenapa penampakan saya kayaknya seperti orang berduit saudara. Kenapa saya katakan begitu? Karena kalau saya pergi pelayanan ya, kemudian saya diantar sampai ke lobi saudara ya. Ketika di lobi kan banyak mobil lewat, begitu mobil Alphard lewat saudara. Itu ibu gem atau pengurus gereja yang nganterin selalu bilang, ibu mobilnya udah datang gitu saudara. Padahal bukan mobil saya. Mobil saya bukan Alphard walaupun depannya sama-sama A. Avanza saudara terkasih. Ya, dan saya bilang enggak, bukan. Saya bilang oh bukan. Dan ini kejadian gak cuma sekali. 5 kali loh terjadi saudara. Saya khotbah lagi di satu gereja, ibu gem nganterin lagi ya kan. Entah selalu juga gak tahu kenapa. Setiap kali saya telepon supir saya, tolong dong saya dijemput di lobi. Iya baik bu, supir datang. Pasti di depannya ada Alphard saudara terkasih. Dan selalu mereka berpikir saya naik Alphard saudara. Walaupun ternyata Alphard lewat, saya naiknya Avanza. Tapi gak mengurangi sukacita saya. Sukacita saya tidak ditentukan oleh merek mobil saya. Sukacita saya karena saya punya Yesus, sumber sukacita. Amin. Makanya cari sukacita di sana saudara. Ya, cari sukacitanya di dalam Tuhan. Sehingga kita akan selalu bersukacita. Amin. Nah untuk itu, apa yang Tuhan rindukan? Yang kedua, kalau Tuhannya adalah sumber sukacita, maka Tuhan juga mau supaya kita punya sukacita yang penuh. Jangan nanggung-nanggung, penuh sukacitanya. Orang ngalir kok dari pohon saudara, ya kan? Pohon sukacita Tuhan, kita carangnya ya kita terima saudara. Yuk kita baca ayatnya ya. Yohanes 15 ayat 11, 1, 2, 3. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Menjadi apa? Penuh, semua katakan penuh. Penuh saudara. Aduh indah banget ya. Kalau kita udah belajar Tuhan itu sumber sukacita, kemanapun dia pergi sukacita terjadi. Harusnya kita juga sama. Harusnya saudara terkasih, kita adalah orang-orang Kristen yang penuh dengan sukacita.
Ada satu quote berkata, "The Christian should be more joyous than any other person in this world." Orang Kristen harusnya menjadi orang yang paling berbahagia di seluruh dunia ini, saudara. Itu harusnya. Ya iyalah, kita punya Yesus. Tapi kalau kita lihat kebalikannya, kita pergi ke kantor murung, kita pergi ke kantor badannya udah meleot begini saudara. Dan orang yang menyambut kita, office boy, satpam yang gak kenal Yesus, mereka lebih ceria. Pagi Pak, pagi Bu, apa kabar? Sehat Bu? Salah saudara. Harusnya kita adalah orang yang paling berbahagia karena sumber sukacita ada di dalam hidup kita. Ada amin saudara? Dan banyak orang kasih alasan gini, enggak saya emang orangnya dari dulu begitu tipenya. Dari sananya emang saya enggak suka tersenyum. Saya emang cemberutan. Saya emang orangnya gampang bete. Saya mau kasih tahu saudara. Kalau Tuhan bilang sukacitaku penuh dalammu, ya berarti saudara Tuhan udah berikan kemampuan kepada kita tanpa terkecuali supaya setiap kita senantiasa bersukacita. Amin saudara. Artinya bisa, nggak ada alasan. Kita aja suka kasih alasan, jarang tersenyum, sok galak, biar kelihatannya lebih kayak orang kaya, jadi nggak mau senyum. Salah saudara. Ya, kita senantiasa membagikan sukacita itu karena sukacita Tuhan penuh di dalam kita. Saya punya 3 orang anak, namanya Rachel, Jacob, EJ. Katakanlah, saya pergi ngajak mereka ke pertemuan keluarga, saya pergi ngajak mereka ke pelayanan, saudara ya. Dan kemudian ada orang datang ke saya dan berkata, "Aduh Lev, anak kamu tuh sweet banget ya. Anak kamu tuh pada tersenyum, pada sukacita." Aduh saudara, hati dengernya nih sebagai ibu, seneng banget, happy banget. Kenapa? Karena anaknya sukacita, saudara. Terus yang laporan sama saya bilang gini, "Beda banget sama anak saya. Anak saya tadi diajakin ke sini aja saya sampai berantem dulu. Gak mau ikut, begitu ikut mukanya bete, ngambek, monyong," kata dia gitu ya. Akhirnya di mobil saya marahin, kita jadi di mobil marah. Waktu saya marahin anak saya di mobil, suami saya ikut marah. Udah deh katanya. Saudara, kita lebih seneng dengar laporan kalau anak-anak kita adalah anak-anak yang penuh dengan sukacita. Saudara mau anaknya lebih sukacita atau anak-anak saudara bete mulu? Saudara akan pilih anak-anak kita bersukacita, benar saudara? Bukankah kita anak Bapa di surga? Laporan yang Bapa mau dengar tentang kita bukan laporan bahwa kita orang-orang yang bete, orang-orang komplainer, tetapi Bapa lebih senang mendengar kalau kita semua adalah anak-anaknya yang penuh dengan sukacita. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi berarti kemanapun saudara pergi, kemanapun saudara berada, bagikan sukacita itu. Bapak-bapak, jangan jadi bapak-bapak yang galak, dikit-dikit marah, pulang kantor, anak langsung kabur gak ketemu dengan bapaknya. Karena males ada bapak tuh udah bete bawaannya. Tapi jadilah bapak yang pulang kantor, bawain oleh-oleh buat anak, bawain martabak, bawain sate ya kan. Anak seneng. Terus bilang, "Nak nanti hari Minggu abis ibadah papa ajakin kamu mancing." Anak happy. Papa datang dari kantor juga tersenyum. Ya, papa datang kepada istri. Aduh bapak-bapak kalau menyenangkan hati istri mah gampang. Sering aja transfer 100 juta. Pasti istri senang saudara. Ada amin ibu-ibu? Amin tuh bapak-bapak ya. Ibu-ibu juga sama, jangan jadi ibu-ibu yang bete, dikit-dikit marah, dikit-dikit ngomel. Ya, suami pulang telat dikit, dari mana? Ya kan? Anak juga, kamu di sana, ini kenapa gak mau makan? Mama udah masak tahu. Ya kan? Saudara, itu frekuensi suara kita di telinga anak kita ya udah memekakan telinga dan akhirnya udah kebal anaknya. Marah, dikit-dikit marah, dikit-dikit ngomel. Manggil anak juga, ya kan? Banyak loh ibu-ibu kayak begitu. Kecuali di sini semua baik-baik saya lihat. Dari atas ini semua nampaknya seperti malaikat. Di rumah malaikat pencabut nyawa. Haleluya. Saudara saking sudah cerewetnya komplain. Kalau nawar sama tukang sayur itu tukang sayur pada kepahitan saudara terkasih ya. Aduh ya kan. Ayo kita ini membawa sukacitanya Tuhan. Harusnya kemanapun kita pergi banyak senyum. Banyak bersukacita, orang senang ketemu kita.
Jangan dikit-dikit komplain, ya. Waduh, kita lihat apapun dikit ke restoran udah bagus, udah baik, masih komplain. Restorannya nggak enak ya, panas gitu kan. Makanan datang, makanannya kurang asin, ya kan. Semua dikomplainin. Datang ke gereja, ketemu temen, kita lihat temen kita pakai bajunya biru, sepatu biru, wih di tas biru, cakep kan saudara. Harusnya kan dipuji, kamu cakep ini enggak. Kirain supir taksi, bluebird gitu ya saudara. Ngelihat saya ijo-ijo, ulet daun. Nah loh saudara ya, semua dikomplain saudara. Gimana bisa bawa sukacita sih saudara? Tapi hari ini karena sukacita Tuhan penuh atas kita. Maka kita mau mentransferkan juga sukacita itu kepada orang-orang di sekeliling kita. Yang mau kasih tepuk tangan dong buat Tuhan kita Yesus Kristus. Bandingin before and after kita. Ya, mungkin dulu before kita memang kita orang yang betean. Before, gak apa-apa. Karena belum kenal Yesus. Tapi kalau afternya juga masih sama, betean, marah-marah, something wrong saudara, ada yang salah saudara terkasih ya. Oke, kita mau belajar, kita mau melihat kisah kesaksian kehidupan orang before and after dari seorang yang sangat terkenal, Pendeta Joyce Meyer saudara terkasih ya. Beliau adalah seorang pengkhotbah, sekarang mungkin umurnya udah 80 tahun tapi khotbahnya masih dahsyat saudara. Penulis banyak buku yang dia udah tulis, mungkin ratusan buku yang dia udah tulis. Saudara, kisah kehidupannya adalah dia lahir di tengah keluarga yang papahnya itu kepahitan. Papanya pecandu alkohol, papanya pemarah, mamanya takut sama mamahnya, anak-anak semua takut sama si papa. Di usia 12 tahun saudara, papanya bilang sama Joyce, papa mau ngajarin kamu nyetir. Seneng dong saudara, anak mau diajarin nyetir. Jadi Joyce belajar nyetir sama papanya. Tetapi saudara ternyata cuma trik papahnya aja. Joyce dibawa pura-pura belajar nyetir ke tempat sepi, ke kuburan. Disuruh pindah dari tempat nyetirnya ke bangku belakang, diperkosa sama papahnya saudara. Berkali-kali, gak cuma sekali. Dan Joyce gak berani sama papanya karena papanya pemabok, pemarah saudara ya. Dan kemudian satu kali di rumahnya mamahnya pernah mau pergi ke supermarket. Begitu mamanya pergi, papanya masuk ke kamar Joyce. Joyce diperkosa di situ saudara. Mamanya ternyata dompetnya ketinggalan. Mamanya putar balik ke rumah, buka pintu, ternyata lihat anaknya lagi diperkosa, cuma tutup pintu saudara. Padahal Joyce berharap mamanya tolongin dia. Dan akhirnya saudara, setelah bertahun-tahun dilecehkan oleh papanya, dia katakan minimal itu 200 kali dia diperkosa oleh papanya, dia tumbuh menjadi orang yang kepahitan. Pahit sekali dalam hidup. Kemudian akhirnya dia kabur dari rumah, kemudian dia bertemu dengan seorang pria putus sekolah, seorang sales yang punya masalah keuangan. Mereka menikah, ternyata pernikahannya makin buruk saudara karena masalah keuangan. Pria ini saudara menyuruh Joyce yang saat itu sudah bekerja di library untuk melakukan penipuan pemalsuan cek. Kemudian mereka dapat duitnya, mereka kabur saudara terkasih ke California. Tapi di sana juga gak bertahan lama, pernikahan mereka makin hancur. Akhirnya Joyce banyak depresi dan minum obat-obatan depresi. Singkat cerita saudara terkasih, hidupnya penuh dengan kepahitan, apapun dikomplain, apapun dia gak bahagia, jarang tersenyum, pokoknya bete terus kehidupan dia. Sampai satu kali dia dipertemukan dengan seorang pria anak Tuhan yang akhirnya menjadi suami keduanya dia saudara terkasih. Dan di situ lawatan Tuhan terjadi, dia terima Yesus, sukacitanya terjadi dan Joyce dipulihkan oleh Tuhan. Tidak lagi menjadi orang yang negatif, tetapi menjadi orang yang penuh dengan sukacita. Bahkan dia bisa mengampuni papahnya, membiayai kehidupan papahnya, beliin rumah untuk papahnya, untuk mamahnya saudara terkasih, membiayai biaya kehidupan mama papahnya. Setelah 3 tahun saudara dia membiayai kehidupan papa mamanya telepon dia dan berkata, Joyce cepet ke rumah, papa lagi nangis. Waktu dia datang, kenapa papa nangis? Papanya bilang, papa menyesal. Papa minta maaf ya Joyce. Dan papanya di situ terima Yesus. Dan papanya minta dibaptis. Yang membaptis siapa? Anaknya. Kehidupan Joyce before and after berbeda. Itulah harusnya kita. Ketika dulu kita belum punya sukacita Tuhan, kita kering. Tetapi sekarang kita punya sukacita Tuhan yang penuh. Kemanapun kita pergi, kita adalah orang-orang, anak-anak Tuhan yang bersukacita. Amin. Tepuk tangan yuk buat Tuhan Yesus Kristus.
Yang ketiga, saudara, sukacita Tuhan tersedia dalam masa sulit sekalipun, dalam segala musim, saudara, dan tidak berkesudahan. Kita berpikir kalau kita kaya, kita sukacita. Kalau suami lagi baik-baik, ditransfer terus sama si papa, kita sukacita. Kalau istri manis-manis, sukacita. Tapi apa yang terjadi, saudara terkasih? Ketika rumah tangga kita dihantam badai. Ketika suami kita meninggalkan kita karena ada wanita lain. Atau rumah tangga kita hancur karena tidak ada lagi yang namanya komunikasi. Atau mungkin bisnis kita ditipu, bisnis kita sepi. Kita ada di dalam titik terendah kehidupan kita. Saya mau beritahu, sekalipun ada di titik terendah kehidupan, sukacita Tuhan tidak akan hilang. Sukacita Tuhan tetap akan ada. Saudara, Rasul Paulus adalah orang yang sangat negatif terhadap pengikut Kristus. Apa yang dia lakukan? Dia mengejar pengikut Kristus, memenjarakan mereka. Tapi setelah dia terima Tuhan Yesus, hidupnya berubah. Dia mulai menginjil kemana-mana sampai satu kali ketika dia menginjil di Filipi. Dia bertemu dengan seorang wanita yang punya roh tenung, ya, ngeramal roh iblis di dalam dia. Kemudian oleh Rasul Paulus diusir. Ternyata wanita ini cuma hamba. Bos-bosnya marah. Kenapa? Gara-gara tidak punya lagi roh tenung, ngeramal. Wanita ini gak bisa ngeramal, bosnya gak dapat uang, saudara. Bos-bos ini membawa Paulus ke pengadilan. Dan dikatakan dia udah ngerusak, dia udah bikin pengajaran yang salah. Kemudian saudara, Paulus dikoyakkan bajunya, dicambuk saudara, didera, dipukulin berdarah-darah saudara. Kemudian bukan dibawa ke dokter, dibawa ke penjara. Di penjara kakinya dipasung. Kemudian saudara terkasih, dengan berdarah-darah kaki dipasung, penjara bukan penjara VIP, penjara yang jelek saudara terkasih. Ya, apa yang dilakukan Paulus dengan Silas? Mereka ada di titik terendah. Tetapi ternyata yang mereka lakukan tengah malam, mereka memuji Tuhan. Mereka menyanyi buat Tuhan. Ya, mereka berkata, "How great is our God, sing with me how great is our God." Mereka tetap menyembah Tuhan, tetap memuji Tuhan, saudara. Ada sukacita tetap ada, berarti sekalipun kita ada di dalam musim tidak enak di dalam kehidupan kita, sukacita Tuhan tetap tersedia. Amin saudara. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus Kristus. Raja Daud juga mengalami titik terendah di dalam kehidupan dia. Di dalam Mazmur 13 kita baca ayat kedua, 1, 2, 3. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Saya gak tahu, mungkin hari ini Anda datang dan juga Anda sedang berdoa kepada Tuhan. Dan bertanya, berapa lama lagi Tuhan? Ini masalah gak selesai-selesai Tuhan. Kenapa kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Tapi saudara, Raja Daud mengerti bahwa sukacita Tuhan tetap tersedia di tengah-tengah masa kegelapan. Di pasal yang sama, ayat di bawahnya, ayat yang ke-6 kita baca sekarang 1, 2, 3. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Di tengah masa sulit dia tetap bisa berkata, aku percaya. Sehingga hatiku bersorak-sorak. Saudara, sukacita Tuhan tidak tergantung dengan keadaan kita. Ada quote yang berkata, joy is the happiness that doesn't depend on what happen. Artinya sukacita gak tergantung dengan keadaan kita. Mau di titik tertinggi, titik terendah, sukacita Tuhan tetap ada, tidak bisa hilang. Tidak ada satupun yang bisa mengambil sukacita Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada amin saudara? Untuk itu aktifkan sukacita. Ayo jadilah orang Kristen yang penuh dengan sukacita saudara. Waktu kita bersukacita sekalipun kita lewati lembah yang kelam, the joy of the Lord is our strength. Sukacita Tuhan akan menjadi kekuatan kita melewati setiap badai dalam kehidupan. Setiap kita akan kena badai kok saudara terkasih ya. Pasti akan ada tantangan dalam kehidupan. Tuhan tidak pernah menjanjikan jalan yang mulus ya. Ada lagunya kan, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru gitu kan.
Tetapi dia berjanji. Semua penyanyi-penyanyi dahsyat di sini selalu menyertai. Benar kok Tuhan. Tuhan katakan seperti itu. Ada aja pasti tantangan dalam kehidupan. Ada aja badai, masalah, saudara terkasih. Tetapi untuk kita punya sukacita melewati hari-hari kita berbeda. Saya kalau bangun tidur saudara, rumah saya itu 2 lantai. Kamar saya di lantai 2. Tirai saya buka, saudara terkasih ya. Kaca menghadap ke jalanan, menghadap ke rumah tetangga, tapi kelihatan langit. Dan saya selalu gini, "Hai Daddy, thank you Daddy for the new day. Makasih ya Tuhan untuk hari yang baru. I'm so blessed." Aku bersuka cita. Pagi-pagi itu yang saya lakukan, every day, selalu ya. Ngucap syukur, "Hai Daddy," lihat ke langit. Bahkan saudara kemanapun saya pergi, anak saya tahu ya. Mau saya pergi kemana-mana seringkali lihat ke atas sambil dada-dada. "Thank you Daddy, Hi Daddy," segala macam. I'm so excited, saya sangat bersemangat. Ya, sekalipun mungkin ada di dalam masa-masa sulit kehidupan saya, ya, tapi tetap saya tahu sukacita Tuhan akan membuat kita kuat. Ada amin saudara? Beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus Kristus. Pendeta Rick Warren sudah terkasih, penulis buku Purpose Driven Life yang bukunya udah terjual 50 juta kopi lebih ya. Ini buku yang dahsyat sekali. Beliau adalah pastor dari gereja Saddleback, saudara, di Amerika. Anaknya ada 3 saudara ya, perempuan, laki dan laki. Lalu apa yang terjadi? Ternyata anak lakinya yang paling kecil namanya Matthew, seorang anak yang sweet, yang nice, yang cinta Tuhan. Namun ternyata dia punya masalah mental, saudara terkasih ya, ada mental illness. Papanya dengan mamanya doain ya. Ada mood-moodnya, jadi kalau lagi moodnya baik ya dia pelayanan, dia aman-aman aja. Tapi ada mood di mana depresi itu menekan dia dan dia berkata, "Oh, aku kesepian, aku pengen bunuh diri." Papanya pendoa, mamanya pendoa, didoain terus oleh Rick Warren. Dibawa ke dokter-dokter terbaik, psikiater terbaik sudah terkasih ya. Dan kemudian ketika dia umur 27 tahun, Matthew udah pindah rumah. Kemudian saudara, dia udah pelayanan juga. Ternyata mama papanya Rick Warren dengan istrinya dengar kabar bahwa Matthew mengakhiri hidupnya saudara. Ya, tentu saja Rick Warren sedih, kaget. Dia datang ke rumah anaknya, rangkul istrinya sambil mereka berdua nangis, saudara terkasih. Polisi lagi mendobrak untuk masuk ke dalam rumah, mereka berdua nangis. Dan pada saat dia doa ngelihat istrinya, ternyata istrinya lagi pakai kalungnya choose joy. Pilih sukacita. Apa yang langsung ada di benaknya Rick Warren? Dia katakan gini, "Are you kidding me?" Canda ya, gitu ya. Mana bisa anak mati kayak begini kok aku harus bersukacita. Bahkan Rick Warren ambil yang namanya sabatikal selama 4 bulan. Tidak khotbah, tidak ngajar, jarang keluar rumah. Dia hanya sehari 8 jam bersekutu dengan Tuhan, minta kekuatan, istilahnya dia mau bertanya sama Tuhan, mau mengerti rencana Tuhan di dalam kehidupan dia, sudah terkasih. Itu yang terjadi, padahal dia katakan 5 hari sebelum Matthew meninggal, dia itu baru khotbah Easter. Itu di seluruh jemaat dia ada 50.000 orang yang mendengarkan khotbahnya. 5 hari kemudian kenyataannya berbeda. Tetapi puji Tuhan, Rick Warren akhirnya bisa bangkit kembali. Ya, dia katakan, di detik pertama ketika dia umumkan, dia kasih tahu anaknya ini lagi masalah, yang datang adalah apa? Kelompok selnya, dia bilang. Bahkan di hari itu kelompok selnya bilang, "Kami akan nginep di sini. Kami gak akan pulang. Kami akan nemenin kamu." Dan mereka gantian setiap hari nemenin Pastor Rick Warren, saudara, kelompok selnya. Wah, saudara di tempat ini ada yang namanya KOR. Kalau saudara belum ikutan KOR, saudara harus ikutan KOR. Saudara punya keluarga rohani. Di saat saudara jatuh titik terendah kehidupanmu, saudara terkasih. Ya of course Tuhan bisa menolong kita, tetapi waktu kita punya KOR, punya teman-teman yang mendukung kita dalam doa, yang mendukung kita, kasih support kita, akan beda sekali. Pastor Rick Warren bilang, 4 bulan saya bisa bangkit kembali. Karena sukacita Tuhan menyertai kehidupan. Ada amin saudara? Beri tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita Yesus Kristus. Ada quote yang berkata seperti begini. "If you have no joy, there is a leak in your Christianity somewhere." Kalau kenyataannya kita gak punya joy, berarti ada kebocoran di dalam kekristenan kita. Coba cek and recheck.
Kenapa kok saudara cuma sukacita kalau keadaan baik? Kenapa cuma bisa gembira kalau dapat kenaikan gaji, kalau jalan-jalan, kalau ada duit, baru seger saudara terkasih ya. Tapi begitu ada masalah langsung layu saudara. Berarti ada sesuatu. Karena harusnya sekalipun kita di tengah masalah, the joy of the Lord akan menguatkan kita. Berarti jangan-jangan ada kebocoran. Coba cek hati, mungkin saudara kepahitan. Mungkin saudara menyimpan dosa. Sehingga wadah joy kita ada yang bocor. Kalau bocor diisi ya bocor lagi, diisi bocor lagi saudara. Makanya tugas kita adalah mengampuni. Tugas kita adalah membuang dan melepaskan dosa-dosa kita. Supaya sukacita Tuhan yang penuh itu tetap tersedia di dalam segala musim. Beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita Yesus Kristus. Dan yang terakhir, sukacita akan bertambah saat kita berbagi. Wow, tadi waktu saya datang ke sini ya, para asyir menyambut saya. Mereka bersukacita banget. Pagi pastor, dada, hai pastor. Aduh, saya ketransfer sukacitanya saudara terkasih ya. Waktu saya ketransfer sukacitanya saya jadi bales kan, hai pagi. Ya, terus saya pagi lagi ke satu ibu yang semangat. Waktu saya balesin semangat lagi, dia tambah semangat, pastor ya kan. Karena sukacitanya dia bertambah-tambah. Benar loh saudara. Coba deh bapak-bapak ya, hari ini sesudah ibadah, bilang sama istri, aku bersukacita, aku mau bagikan kepadamu, nih mah 2 juta. Coba tes ya. Pasti kita langsung peluk, papa orang tercakap dalam hidupku, 2 juta kecupan untuk papa gitu kan. Kita dikecup-kecup istri, pasti happy, bertambah sukacita, benar. Coba praktekin saudara ya. Kan benar waktu kita berbagi ya, kita akan lebih bahagia memberi daripada menerima. Amin. Ini orang udah ngomong di mana-mana. Gak usah orang Kristen juga ngomongnya sama. Lebih baik memberi daripada menerima. Lebih bahagia memberi daripada menerima. Sudah tahu yang lagi diomongin itu apa? Firman Tuhan. Terbukti dari mana? Yuk baca Kisah Rasul 20 ayat 35 ayat terakhir untuk khotbah ini. 1, 2, 3. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ada amin saudara? Tuh beri makanya. Apa yang bisa diberi? Senyuman kita. Ayo jangan pelit senyum. Senyum gratis. Istri suami datang disambut senyuman. Suami pulang ke rumah senyum. Anak-anak kasih senyuman kepada orang tua kita. Ada orang bilang, pastor tapi jangan sering-sering senyum. Ntar dipikir gak waras. Gitu saudara ya. Senyum ayo, bagikan apa lagi? Tenaga kita. Waktu kita. Materi kita bagi. Saudara waktu berbagi materi. Aduh saudara ya. Saudara sendiri akan merasa bahagia. Pujian, jangan pelit pujian saudara. Tadi saya cerita anak saya yang kecil tuh paling sering memuji saya juga. Kalau datang pagi-pagi, Mami I love you, Mami I love you, Mami you're so pretty. Dia sering muji saudara terkasih. Ya kan? Terus aduh saya seneng, tapi saya tahu dia lebih seneng waktu lihat mamanya. Thank you sayang, mamanya senyum-senyum, dia seneng saudara. Ya, salah satu pujian waktu saya ulang tahun ke-50 saudara. Wih Mami ulang tahun ke-50 loh Mami, ya kan? Iya dong 50, Mami gak kelihatan loh kayak 50. Oh yang bener, iya kayak 60. Langsung menjatuhkan, walaupun bercanda saudara. Tapi bener loh saudara, waktu kita sapa orang, coba bapak-bapak datang ke kantor yang biasanya di mobil diem gitu ya, sok galak. Aduh gue direktur nih, direktur. Terus ketemu satpam jadi cuma gitu ya. Coba sekarang, bagikan sukacita kita, kita yang buka jendela ya. Sekarang zaman sekarang gini ya, dulu bukan jendela gini saudara soalnya. Sekarang tut gitu ya. Terus kita yang pagi-pagi, hey Pak Satpam. Aduh saudara, Pak Satpam langsung kaget. Bapak ya kan, ada angin apa biasanya gitu mukanya. Sekarang kita didadain ya kan. Terus dia langsung kayak, Bapak. Sampai mobil lewat tiba-tiba, wah ya kan. Kita lihat dari spion, kita sukacita, benar kita nambah sudah. Aduh ya kan, aku udah nyenangin hati orang kayak gitu. Ayo bagikan maka kita yang akan lebih berbahagia waktu kita memberi. Amin saudara. Tepuk tangan ya buat Tuhan kita Yesus Kristus.